Halo, selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya di lahan tanaman cabai kaliber. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan penyemprotan di umur 83 hari, di mana kegiatan penyemprotan ini biasanya rutin kita lakukan tiap 5 hari. Tapi berhubung untuk 3 hari ini tiap malam berturut-turut hujan deras, makanya kegiatan penyemprotan kita lakukan interval 3 hari. Mari pemirsa, kita ikuti kegiatannya. Baik pemirsa, untuk kegiatan penyemprotan pada usia 83 hari ini kita masih tetap selalu memakai produk Dutasep, cukup dengan 2 sendok dimix dengan fungisida Provos, cukup 1 sendok. Ini berfungsi untuk mencegah busuk batang dan busuk daun yang diakibatkan oleh Phytophthora. Juga dengan penambahan pupuk X-Grow, di mana X-Grow ini selain mengandung mikroba-mikroba yang dibutuhkan oleh tanah, juga mengandung unsur mikro yaitu auksin, gibrelin, dan sitokinin yang pada usia generatif ini berfungsi memacu pertumbuhan tunas dan bakal buah. Untuk mencegah dan mengendalikan penyakit busuk buah, antraknos atau patek, kita sejak usia generatif selalu menggunakan produk Trifloxat, di mana Trifloxat ini sudah mengandung 2 bahan aktif yaitu tebuconazole dan trifloxystrobin, cukup dengan 10 ml atau setengah tutup saja per tangki. Selain untuk mencegah busuk buah atau antraknos, Trifloxat ini juga mempunyai efek lain yaitu penebalan daun. Yang berikutnya, untuk memenuhi kebutuhan unsur K, di mana pada fase generatif unsur K sangat diperlukan untuk pembentukan bunga dan buah, kita menggunakan KCl cair dosis tinggi. Cukup kita kasih 20 ml atau 2 tutup per tangki. Selain itu, untuk kebutuhan unsur hara fosfat maupun K, di samping dengan penggunaan KCl cair, kita juga mengaplikasikan MKP, di mana fungsi fosfatnya yaitu untuk mematangkan warna buah yang nantinya akan menjadi merah menyala, dan penebalan kulit buah itu diantaranya fungsi fosfat. Kita ambilkan dari MKP cukup 2 sendok. Dan yang terakhir adalah penggunaan lem atau stiker atau perekat yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pencucian pengendalian pestisida yang disebabkan oleh curah hujan. Kita pakai cukup 10 ml atau setengah tutup. Kita tuangkan larutan pestisida tadi ke dalam tangki dan kita siap lakukan kegiatan penyemprotan. Kegiatan penyemprotan ini selain memperhatikan tepat obat, tepat dosis, tepat hama sasaran, juga harus memperhatikan tepat waktu.
di mana penyemprotan yang efektif sebaiknya dilakukan pada dini hari atau sore hari. Untuk dini hari itu antara jam 8 sampai jam 10 dengan memperhatikan kondisi tanaman, embun sudah hilang dan menghindari terik sinar matahari. Jadi paling efektif dilakukan antara pukul 8 sampai 10 pagi. Untuk aplikasi pestisida melalui kegiatan penyemprotan sendiri, itu yang paling efektif semua larutan pestisida yang sudah dicampur dengan nutrisi maupun pupuk daun itu harus tersemprotkan merata ke seluruh bagian tanaman dari mulai tunas, daun sampai batang. Bahkan agar menjangkau yang bagian bawah itu harus dengan disodok. Jadi harus merata ke seluruh permukaan bagian tanaman agar efektivitas pestisida lebih maksimal. Untuk kegiatan penyemprotan pada kali ini yang biasanya kita lakukan tiap 5 hari sekali, sehubungan 3 hari ini pada tiap malam terjadi hujan deras berturut-turut. Untuk mengantisipasi laju pertumbuhan penyakit layu batang yang disebabkan oleh fusarium maupun busuk batang atau busuk daun dan busuk buah, maka intervalnya kita majukan, kita lakukan interval 3 hari. Jadi kita melakukan kegiatan penyemprotan hari ini adalah tepat pada usia 83 hari. Untuk perawatan tanaman cabai ini pada usia generatif 83 hari, selain pemakaian pestisida dan pemberian nutrisi yang tepat, penggunaan pupuk yang mengandung unsur K tinggi, kita juga mengaplikasikan terutama yaitu X-Grow, di mana X-Grow ini menggunakan bioteknologi modern dengan mikroba terbaru, mikroba kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Dan selain itu mengandung berbagai macam mikrohara, yaitu auksin, gibrelin, dan sitokinin yang berfungsi merangsang pertumbuhan bunga dan buah. Bisa pemirsa lihat di sini, selain di bagian bawah ini buahnya sudah banyak, untuk di bagian atas pertumbuhan tunas baru masih terus berlanjut dan bahkan bakal bunganya sangat banyak sekali. Ini adalah salah satu fungsi penting kita menggunakan nutrisi pupuk hayati X-Grow. Selain penggunaan fungisida trifloxat untuk pencegahan busuk buah, antraknus atau patek, di usia generatif kita juga perlu menambahkan X-Grow dalam aplikasi penyemprotannya, karena X-Grow ini merupakan pupuk hayati dengan menggunakan bioteknologi modern yang mengandung mikroba-mikroba yang sangat dibutuhkan oleh tanah untuk proses pertumbuhan. Selain itu juga mengandung unsur mikro yang penting, yaitu gibrelin, auksin, dan sitokinin yang berfungsi untuk memperbanyak bakal buah dan meningkatkan pertumbuhan tunas baru. Pemakaian pupuk X-Grow ini bertujuan agar selain buah yang tumbuh di percabangan bagian bawah, nantinya juga akan disusul dengan pertumbuhan bakal bunga maupun tunas-tunas baru di bagian atas, sehingga diharapkan
ketika proses panen terus berkelanjutan. Ini adalah penggunaan fungisida trifloxat dan pupuk Hayati X-Grow yang mengandung multihara komplit selain mikroba-mikroba yang dibutuhkan oleh tanah. Untuk kegiatan perawatan, selain pemupukan, pengendalian hama penyakit, perempelan daun, yang harus kita lakukan adalah menjaga sanitasi atau kebersihan kebun, yaitu dengan membersihkan rumput-rumput yang ada di sekitar bedeng atau di sekitar lahan areal kebun. Rumput yang telah kita bersihkan, kita kumpulkan dan kita taruh di bagian pematang. Ini adalah areal kebun di sekitar bedeng yang sudah kita bersihkan rumput-rumput liarnya dan tanaman pengganggu lainnya. Kegiatan sanitasi kebun atau pembersihan lahan dari rumput-rumput liar ini selain berfungsi untuk menjaga kelembapan unsur hara, juga yang paling utama adalah menjaga dan menghindari perebutan unsur hara yang kita aplikasikan yang harusnya dimakan oleh tanaman pokok, yaitu tanaman cabai, tapi harus berebut dengan rumput. Sehingga sanitasi kebun ini juga sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan proses budidaya tanaman cabai. Salah satu pengendalian hama ulat graya yang kita lakukan pada periode kemarin adalah menggunakan insektisida Prodel. Ini sangat aktif membasmi ulat graya karena Prodel ini mengandung bahan aktif emamectin benzoat dan asefat, di mana emamectin benzoat ini adalah termasuk golongan kelas tinggi insektisida untuk pengendali dan pembasmi ulat, serta asefatnya bersifat ovisidal, yaitu membungkerkan telur, sehingga dengan pemakaian Prodel ini yang berbahan aktif emamectin dan asefat, telur ulat tidak menetas karena bersifat ovisidal. Jadi Prodel ini sudah mengandung dua bahan aktif sekaligus, yaitu emamectin dan asefat, berfungsi untuk mengendalikan ulat graya dan mencegah telur menetas, serta bisa mengendalikan sekaligus hama lalat buah. Untuk pencegahan keriting daun yang disebabkan oleh trip, kutu daun maupun tungau atau mite, di video-video yang sebelumnya kita mengaplikasikan insektisida Dutamek, di mana Dutamek ini mengandung abamectin 36 EC yang mix karbofuran, sehingga sangat efektif mengendalikan keriting daun yang disebabkan oleh trip. Bisa pemirsa lihat di sini, di video sebelumnya tanaman ini terserang keriting daun, dan dengan 2 kali aplikasi saja, yaitu cukup 7 mili per tangki, keriting daun yang disebabkan oleh trip ini terkendali dan sudah tumbuh tunas baru, pertumbuhannya menjadi normal. Ini salah satu fungsi pengendalian trip menggunakan insektisida Dutamek.
Selain penyemprotan dengan menggunakan pestisida tersebut di atas, yang selalu tidak pernah kita lupakan adalah aplikasi menggunakan Dutasep dan Provos, di mana Dutasep dan Provos ini kombinasi antara fungisida kontak dan sistemik yang sudah mengandung mancozeb, koper, dan untuk simoksanil ini adalah fungisida sistemik dengan bahan aktif simoksanil tertinggi saat ini yaitu 50 WP, sangat efektif mencegah timbulnya layu yang disebabkan oleh penyakit fusarium. Di samping dengan penyemprotan yang rutin mampu mengendalikan serangan busuk batang dan busuk daun yang diakibatkan oleh Phytophthora. Jangan lupa gunakan selalu Dutasep dan Provos. Dengan pengamatan kendala di lapangan sejak dini, pemilihan obat yang tepat bisa kita lihat di sini. Dengan kegiatan rutin penyemprotan, tanaman kaliber ini bisa terbebas dari serangan penyakit baik layu fusarium, busuk batang, busuk daun maupun busuk buah. Jadi pilihlah pestisida yang tepat karena itu akan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan budidaya cabai. Kita hari ini kebetulan kedatangan tamu petani juga dari daerah Ngerobokan, Purwodadi, yang pada hari ini mensurvei ke lahan tanaman kaliber saya. Ini jauh-jauh datang dari Grobogan, Purwodadi. Santuk anu Mas. Kati kangelan nggih. Kangelan nek ketiku, nek katiku nggih akeh. Turun. Ini rombongan petani dari daerah Grobogan, Purwodadi yang kebetulan pada hari ini berkesempatan mengunjungi lahan tanaman kaliber saya. Di samping tanaman kaliber ini memang mempunyai tingkat ketahanan terhadap berbagai serangan penyakit, terutama virus Gemini. Dengan perawatan yang maksimal, semua kendala yang ditimbulkan oleh hama penyakit dengan penyemprotan maupun pengocoran dengan pestisida yang tepat bisa terkendali. Bisa kita perbandingkan di sini. Tepat di sebelah lahan saya, ini ada tanaman lain yang bisa pemirsa sekalian lihat. Ini tingkat pertumbuhannya tidak maksimal. Banyak yang terkena layu, busuk kering. Ini salah satu bukti bahwa tanaman kaliber memang pertumbuhannya maksimal dan kualitasnya bagus, luar biasa pemirsa. Tingkat ketahanan terhadap serangan virusnya juga sudah jauh lebih kuat. Ini sebelah atas adalah varietas lain yang perawatannya memang juga kurang maksimal. Dan di bawah ini adalah tanaman kaliber saya. Sangat berbeda jelas dari segi pertumbuhan maupun tingkat ketahanan terhadap serangan virusnya. Terima kasih pemirsa sudah menyimak video saya untuk kegiatan pada hari ini.
Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Salam sukses petani Indonesia.